Pemirsa Hasanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang terbit mataharinya kecuali ada dua orang malaikat yang berseru, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak dan berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Akan tetapi kita sering menemukan kondisi sebaliknya dalam kehidupan nyata. Kita menemukan banyak orang yang rajin berinfak, bersedekah, dan berbuat baik, namun tetap hidup susah. Sementara di tempat lain ada orang yang pelit, tidak pernah menginfakkan hartanya sepeser pun, namun kondisi keuangannya sangat bagus, terus bertambah. Lalu di manakah ganti harta orang yang berinfak seperti yang didoakan para malaikat? Juga di manakah kerusakan harta orang yang malas berinfak seperti halnya doa para malaikat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada hari di mana para hamba Allah menyambut paginya kecuali ada dua orang malaikat yang turun, kemudian salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berinfak kerusakan. Hadis ini pun tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh banyak hadis yang semakna meski redaksinya berbeda. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, Hai anak Adam, jika engkau mendermakan lebihan hartamu, maka itu akan lebih baik bagimu. Dan jika engkau menahannya, maka itu akan buruk bagimu. Lalu kalimat apa yang lebih benar daripada firman Allah yang menyatakan bahwa setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Juga menegaskan bahwa apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Al-Quran Surah Saba ayat 39. Terkait ayat ini, Ibnu Katsir berkata, maksudnya apapun yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu atau dibolehkan kepadamu, maka Dia Allah akan penggantinya di dunia dengan pengganti dan di akhirat dengan imbalan pahala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa pengganti dan kerusakan itu tidak boleh dibatasi dalam wilayah harta benda saja, karena hakikatnya lebih dalam dan lebih luas. Pengganti adalah pengganti yang diberikan oleh Allah yang Maha Kaya sebagai upaya bagi hamba-hambanya yang berinfak dan terlalu mulia untuk dibatasi dalam bentuk harta benda saja. Sebaliknya, pengganti itu bisa berupa kesalehan keluarga, kecerdasan anak, kesehatan fisik, keberkahan harta, meskipun jumlahnya sedikit. Bahkan bisa berupa hal-hal yang bersifat maknawi murni, seperti hidayah untuk menemukan kebenaran, taufik menuju kebaikan, kelapangan dada, ketenangan hati, dicintai oleh orang banyak, merasakan manisnya iman, dan keridhaan dari Allah. Di samping apa-apa yang disediakan oleh Allah di akhirat yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Saba ayat 17. Ganjaran yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berinfak di jalannya lebih agung untuk dibatasi dengan kehidupan dunia saja. Sementara kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Juga lebih tinggi untuk dibatasi dengan rezeki materi saja. Orang-orang yang mengerti tahu bahwa rezeki rohani jauh lebih berharga dan lebih kekal dari segala kesenangan dunia yang diidamkan oleh manusia. Tolak ukur yang digunakan Allah dan Rasul-Nya untuk menimbang segala sesuatu bukan tolak ukur yang digunakan oleh warga dunia. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surah Yunus ayat 58. Demikianlah makna doa malaikat. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti. Lalu apa yang dimaksud dengan doa para malaikat? Ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berinfak kerusakan. Kerusakan dimaksud adalah
sanksi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau berinfak dan tentu saja tidak terbatas pada kerugian harta saja, namun bisa mencakup kerusakan fisik, istri, anak, atau hubungan antar manusia. Sebagaimana juga bisa berupa gangguan jiwa, kegalauan hati, kesempitan dada, dan lain-lain yang bisa merusak kehidupan seseorang dan menghalanginya untuk menikmati hartanya yang berlimpah. Ini semua belum termasuk balasan yang akan diberikan oleh di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah." Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 34. Dalam beberapa hadis ada keterangan yang menyatakan bahwa doa malaikat-malaikat itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Al-Quran Surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Ungkapan maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ini sepadan dengan doa malaikat, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti." Sedangkan ungkapan maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran sepadan dengan doa malaikat yang lain, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berinfak kerusakan." Dengan demikian, permasalahannya di sini lebih luas dan lebih besar daripada penggantian dan kerusakan dalam harta. Wallahu a'lam.